cara gimana nanti komunikasinya, gimana. Orang tua tuh kan nganggap anak tuh selamanya anak kecil ya. Betul. Datang lagi, jumpa lagi dengan kami di Cerita Dokter Amino. Wow. Nih, kita yellow. Butter yellow itu lagi musim di 2026. Oh gitu ya. Iya. Kalau ini ke yellow-nen berarti ya. Ke yellow-nen gitu Yellow-nen. bacanya. Yes. Dimaafkan. Masih dengan saya, Mr. KD. Dan saya Miss RL bersama siapa? Yes. Halo, Sobat Amino, saya Dr. Mada Agung Tirta Permatasari, psikiater di RSC Amino. Panjang namanya ya. Aku juga lupa tadi namanya siapa. Ya, sebenarnya kita tuh kan karena temanya Yes. ini butter yellow. Namanya tadi panggilannya siapa gitu? Mede. Dr. Mede. Iya. Dr. Mede ya teman-teman semuanya, Sobat Betul, Amino, Mr. KD. Dr. Mede spesialis kedokteran jiwa. Psikiater. Atau psikiater gitu ya, paling enak gitu. Betul, psikiater di Amino. Nah, Yes. balik lagi tadi, temanya butter yellow Gen Z banget nggak sih? Ya kan? Gen Z-nya mau masuk kuliah nih loh. Yes. Nggak cuma Gen Z, sebenarnya Gen Alpha juga ada kadang-kadang yang dia sekolahnya beda kotak Betul ya. sekali. Gimana Yes. sih? Aduh, lepas dari orang tua, biasanya sama ibunya, bapaknya, apa-apa sama ibu bapaknya, tiba-tiba harus sendirian. Ya. Wah, Nah, ini homesick dia. nggak nih? Teman-teman semuanya, Sobat Amino, hari ini kita akan ngobrol terkait dengan tadi, homesick. Oke. Anak Rantau. Oke. Yeay, ini Apa dia. yang bakalan dirasain ya kira-kira ya? Gimana Dr. Mede? Bentar Terkait lagi ini dengan- juga anak rantau soalnya beliau ya. Gimana terkait dengan ini tema kita homesick anak rantau? Iya, Mr. KD. Iya. Miss RL. Kebalik sebenarnya kita ya. Kebalik ya. Kita suka balik. Jadi memang pada anak rantau itu punya tantangan sendiri ya, terutama mereka itu tadi yang seperti disampaikan Mr. KD sama Miss RL, adanya homesick itu yang paling utama. Jadi homesick itu bisa menyebabkan kesepian. Jadi kesepian yang tadinya di lingkungan terdekat, ada orang tua tinggal di rumah bareng adik, kakak, teman-teman dekat. Jadi itu tantangan sendiri buat anak-anak rantau. Kemudian berikutnya adalah culture shock ya. Oke. Dari Walaupun sama-sama ada di Jawa gitu walaupun ya. misalnya sama-sama di Jawa, tapi Jawa Tengah sama Jawa Barat aja udah beda Beda banget ya. banget. Hal yang ringan-ringan aja deh, Mr. Kadi, misalnya Makan. dari bahasa, makan, benar sekali, Miss RL dari itu kan hal ringan, tapi kita butuh untuk adaptasi lebih. Misalnya yang tadinya dari Jawa Barat tuh makanannya manis gitu ya. Oke. Enggak, Terus ke dia Jawa lebih Tengah, ya misalnya kebalik ya. pedas ya. Ya mungkin di Jawa Barat pedas gitu, ke Jawa Tengah yang manis-manis. Jadi nggak bisa butuh- makan ya. Kasih ya, Jawa Tengah manis-manis. Iya betul. Makasih juga loh. Kok tahu ya? Iya benar. Tantangan yang mungkin juga mungkin lebih agak berat nih dibanding yang tadi tuh tantangan finansial dan tantangan akademiknya itu sendiri. Oke. Karena kan Tuntutan juga ya. tuntutan dari keluarga kan melepaskan anaknya merantau Dengan harapan tinggi. Dengan harapan tinggi di anak juga ada tuntutan untuk menjadi anak berbakti ya seperti itu. Dan mengikuti arahan dari orang tuanya. Jadi mungkin kemudian tantangan finansial ya yang biasanya mau makan gitu ya Miss Tinggal ya. RL ya tinggal minta mama apa mbak di rumah Ini gitu. GoFood. Ini harus GoFood terus. Rasanya belum pas, belum tentu pas ya. Betul sekali, rasanya belum pas. Kemudian mereka harus mengatur keuangan mungkin yang selama Nggak ini- cukup. Iya, dikasih aja jajan doang gitu kan. Itu jadi tantangan tersendiri. Giliran bagi nggak cukup, anak-anak minta rantau. lagi diomelin nggak? Betul. Bisa jadi. Betul banget. Kalau kan gini ya, Miss RL dan Mr. KD, kalau orang tua tuh kalau ngasih uang itu beda kalau katanya sensasinya mentransfer. Oh. Misalnya di rumah nih sama-sama ngeluarin 100.000 nih. Tapi kalau transfer gitu katanya Kehitung orang ya? tuanya nyatet. Kemarin udah ditransfer gitu. Itu jadi Oke. komunikasi yang seperti itu juga menjadi tantangan sendiri. Tercatat dengan Iya. tidak tercatat itu abu-abu Iya, ya. betul sekali. Tapi sebenarnya yang mengalami
malah rindu itu sebenarnya bukan hanya si anak kali ya. Orang tuanya bisa Orang jadi. tuanya juga ya kayak gitu. Ini gimana kalau kita nyikapin malah rindu ketika anak rantau kita sebagai orang tua? Yo. Aku banget itu. Iya. Menurut saya pasti yang utama komunikasi antar dukungan komunikasi. Jadi apalagi dengan zaman sekarang ya dengan video call sangat terbantu ya. Jadi mungkin di video call setiap sore di mana anak-anak udah pulang, orang tua juga mungkin udah waktunya udah luang gitu ya. Jadi hal yang paling utama ya komunikasi sih untuk meminimalkan malah rindu itu ya. Oke, yes. Teman-teman semuanya suka nggak jadi anak rantau? Coba contohnya yang itu sedang termenung. Karena nggak ada makan sendiri ya, harus masak sendiri ya. Ya itu si Awang itu ya, gitu kan. Kayak gini, pernah dengar gitu kan? Alhamdulillah gue terbebas dari ya nggak? Dari rumah yang berasa neraka gitu iya, ya. Alhamdulillah gue terbebas dari emak, ya Allah setiap hari suruh A, B, C gitu. Nama homesick juga. Iya, Oke, sesaat ya. aja ya. Jadi itu mungkin kesenangan sesaat. Jadi memang Bebas terasa. jadi nanti mungkin berdiri sendiri ya. Antara dia di rumah ada masalah, dia merasa bebas, itu tantangannya mungkin nanti beda lagi ya. Kayak Oke. yang punya masalah di rumah sama yang nggak punya masalah di rumah, tiap anak rantau itu pasti punya tantangan sendiri menyikapi di tempat barunya. Yes. Pasti akan terasa ketika tiada gitu ya, ketika orang tuanya jauh gitu ya, tiada kan tidak harus itu meninggal. Ketika tidak ada, walaupun sama-sama punya masalah yang dulunya dicuekin, tetap ada orangnya hadir. Jadi homesick itu sebetulnya bukan mungkin kaitannya dengan ketidakhadiran secara fisikly ya. Tapi Oke, kalau gitu. secara psikis hadir mungkin tetap Tetap tadi ya video call tadi tadi. komunikasi Tetap itu. ada ya. Jadi bisa jadi kalau di rumah ada orang tua tapi orang tua tidak pernah hadir fisik Sama dan aja. psikis Sama homesick juga aja, kan jadi. iya. Makanya sering ada yang bilang kesepian di tengah keramaian. Seperti Iya. itu. Anak sepi di Mudah tengah banget. keramaian. Ya Allah. Awang Jaksanya udah muncul deh. belum juga ke Jakarta ya. Oke. Jadi memang kemampuan adaptasi, resiliensi dari individu itu sendiri sangat diperlukan ya. Apalagi juga peralihan, terutama yang anak kuliahan ya. Iya, Peralihan dari usia remaja ke usia dewasa itu sendiri tanpa dia merantau pun ada banyak pergulatan kan, Oke. pergulatan emosinya, psikisnya. Jadi ditambah dia harus merantau. Jadi memang bisa butuh effort sendiri untuk dia mampu beradaptasi, untuk Yes. dia menjalin dukungan sosial yang lebih baik, mungkin dengan teman kuliahnya, mencari aktivitas yang positif seperti itu. Memungkinkan nggak sih misalnya, Mami, Papi, saya mau kuliah di luar kota karena teman saya ada di sana. Oke, ngikutin temennya. Ngikutin. Apakah itu juga merupakan bagian dari agar dia nanti tidak mengalami malah rindu kepada lingkungan yang dia tinggalin gitu nggak? Bisa jadi sih, Bisa jadi. Iya, bisa iya. Yang penting dia itu kuliahnya, misalnya dia pun ikut temennya, memang jurusan itu yang dia mau pilih. Dia teman itu memang membawa dampak positif seperti itu bisa meminimalkan. Tapi harus kita yakinkan lagi, pilihan itu memang passion dia, Iya. bukan karena ngikut temennya gitu. Kalau ikut suatu universitas mungkin nggak apa-apa ya, tapi Masih satu fakultasnya gitu ya? iya benar gitu. Iya banget. Harus Karena kalau kita berbicara anak rantau itu pasti mereka akan tinggal di kos. Ya enggak? Ya, sendirian. Yes, tinggal di Bersihin kos. sendiri. Tinggal di kos itu di mana anak kos itu pasti sudah ada yang anak senior dong. betul. Iya kan, anak senior yang duluan ada di sana dan sebagainya. Dia harus dengan beradaptasi walaupun sebenarnya yang ada di kos itu juga heterogen banget Iya, orangnya. betul. Dari betul. berbagai Dari daerah, Betul. ya. berbagai culture juga. Yes, gitu. Nah, belum ngadapi di kampus, dia udah ngadepin dulu di kos. Ini gimana nih biar malah rindu kondisi-kondisi tertentu yang si anak tersebut ngadepin di kos. Biasanya sih kos itu sendiri-sendiri ya. Kamarnya sendiri kan. Udah gitu mereka sibuk dengan kesendiriannya sendiri-sendiri. Individual ya. Betul, Iya, nggak saling individual, bertegur betul, sapa dia. Kalau di kosnya anak saya ya. Tapi kan ada kalanya mungkin mereka punya Me time. Hari Minggu biasanya ya. Misalnya Iya. kayak gitu kan pasti kan kumpul. Ih, Kumpul. dulu anak kok 305 nggak pernah keluar tuh. Kadang-kadang kayak gitu kan. Iya, benar Anak-anak banget. juga sih. Itu tadi
Jadi Gimana kemampuan beradaptasi ya memang Oke, oh, adaptasi, iya oke. kemampuan beradaptasi ya, Mister. Jadi memang itu harus dilatih karena kan memang ciri kepribadian itu masing-masing ya. Ada yang anaknya pendiam, introvert, ada yang ekstrovert. Tapi seharusnya sih dari usia remaja ke dewasa itu akan mampu belajar untuk beradaptasi. Oke. Jadi mungkin nanti yang seniornya juga jangan senioritas ya, Miss ya, mentang-mentang ada anak baru. Jadi memang pada akhirnya komunikasi ya. Lebih minim sebetulnya ya kalau di kelas ya, Iya. tapi kalau di kuliah emang iya banget. Nah, gini nih, ada juga kayak gini misalnya nih. Kita sebagai orang tua gitu kan, nganter anaknya ke kos gitu kan, ketemu nih sama seniornya kos. Ini tip anak saya ya gitu kan. Jangan. Ada anak kayak gitu kan? Iya. Ya? Enggak? Oh, bapak kosnya juga jangan ya. Ini anak saya ya kayak gitu kan. Ini sama-sama kayak gini. Gimana sih kalau seandainya kalimat itu muncul di depan anak, kemudian di depan teman kos gitu muncul kayak gitu, sebenarnya membuat Apa yang anak dirasakan? ngapain sih kayak gitu kan? Iya, tapi itu kembali lagi ya, Mister, ke gimana komunikasi sebelumnya di keluarga ya. Pada sebagian anak ya nggak Fine-fine masalah aja. gitu Oh, kasih ya. Pada sebagian, mama ngapain sih Malu nitip-nitip gitu. gitu. Iya, Ada. jadi Tergantung. iya tergantung gimana anaknya, gimana budayanya di keluarga, terbiasa nggak diomongin gitu di depan orang. Kalau nggak terbiasa mungkin orang tuanya nggak nyaman. Jadi Si anaknya ya? ya anaknya nggak nyaman, jadi memang mungkin orang tuanya kalau ini anak mau rantau nih gitu di rumah udah bicara gimana nanti komunikasinya, gimana Nanti kita sama saling temanmu terhubung, gimana gitu iya. ya. Gimana sama teman, gimana nanti mama boleh nggak sih nitipin kamu gitu, mungkin bisa Oh, dibicarakan dulu ya. sebelumnya gitu kan? Iya bener, Mister, Di sebelumnya sounding di dulu. sounding dulu, nyamannya gimana, siapa tahu anaknya ya terserah mama nggak apa-apa gitu, tapi mungkin juga anaknya bilang nggak usah lah ma, dek kan udah gede nih, nggak usah Iya. dititipin gitu kan. Jadi sebetulnya kemampuan adaptasi itu banyak faktor yang mempengaruhi selain tadi karena memang pola asuh, Oke. gangguan kepribadian, kemudian IQ juga menentukan. Biasanya kalau orang IQ-nya tinggi itu kemampuan adaptasinya baik, baik, biasanya gitu. Ya nggak awang. Nggak tahu, karena saya buruk gitu ya. Resiliensinya juga ya, Miss. Iya, iya. Tapi ada kalanya kayak gini. Ada salah satu selebritis tuh. Nggak sebut nama ya. Mau juga lah disebut. Kita kepo. Karena dia ngetek kita nanti. Kita nonton nih. Sampai nonton nanti kayak gitu kan. Itu pernah bilangnya kayak gini. Dia 1 tahun tuh anaknya itu ada di Belanda. Tapi kemudian di Belanda kalau nggak salah benar. Kemudian itu hampir sebulan sekali itu orang tuanya datang. Datang gitu kan, datang ke kosnya anak. Ternyata Si anak awalnya nggak nyaman, tapi lama-lama ya udah biarin aja sih. ada bosan juga Gimana ngomongin sih ya. kalau kayak gitu ngadapin orang tua? Ya Allah, mami, papi ngapain sih? Ternyata yang homesick orang tuanya. Iya, yang homesick orang tuanya nih, kayak gitu. Gimana nih? Kalau mungkin orang tua harus belajar juga percaya sama anak ya. Oh, Kayak gitu ya. Biasanya yang melatar belakang itu rasa tidak percaya, Was-wasnya was-was. Memang berbalut rasa sayang ya, Miss ya. Pasti alasannya sayang, kangen. Tapi kan anak ini memasuki usia dewasa, Rentan. di mana 18 ke 19 kan dari remaja ke dewasa, dia butuh apa ya? Privasi. Butuh privasi, terus butuh dipercaya, butuh divalidasi bahwa apa yang dia lakukan itu benar. Dia bisa mandiri kok. Iya, gitu. jadi memang orang tuanya komunikasi dulu. Kalau anaknya bilang, "Ma, percaya aja," mungkin orang tuanya harus sedikit menahan diri ya untuk enggak. Kalau susah gimana dong? Aku tetap datang bayar sendiri kok tiketnya gitu ya. Tiba-tiba datang aja. benar. Tiba-tiba udah nyampe di kos, Duduk sampai orang tua bawa kunci kos sendiri. diduplikatin. Diduplikat sendiri ya. Sepertinya orang tuanya harus kontrol ke anaknya. Betul. Tapi kan Ada sebenarnya itu merupakan bagian dari tadi Rasa antara sayang. cemas dibalut kasih sayang gitu kan. Apakah itu sebenarnya ya udah sih fan-fan aja ketika anaknya nggak masalah ya silahkan aja gitu. Berarti harus dikomunikasikan ya. Betul, kembali lagi sih, misal harus dikomunikasikan. Kalau anaknya orang tua tuh kan nganggap anak tuh selamanya anak kecil ya. Betul. Walaupun udah segede apa, nganggapnya anak kecil. Mungkin bisa orang tuanya mulur nih yang tadinya sebulan sekali, coba 2 bulan sekali deh, coba 3 bulan sekali. Gimana sih? Misalnya kalau rencananya nggak bisa sebulan, tadinya 4 minggu sekali jadi 5 minggu sekali, nanti mundur lagi nanti Oh, biar oke. Bakalan bosan pada waktunya Iya, juga. memberi Tergantung keuangan waktu juga. Dan keuangan. Ada waktunya Iya, akan pada bikin waktunya merosot ya. benar seperti itu. Iya. Itu saya.
Cuan penting ya. Cuan penting banget. Kebahagiaan karena cuan, oh enggak juga ya. Tapi enggak ada cuan juga enggak bahagia. Iya, Siapa bilang cuan tak bikin bahagia? Iya. Kalau berbatas ya, Iya. kalau tak berbatas ya bikin Yes. happy. Kita bicara homesick itu sangat beragam. Luas, iya, Ya sangat luas. beragam sekali karena bukan hanya ternyata yang homesick anak rantau itu bukan si anaknya juga ya. Orang tuanya juga ternyata kayak gitu kan. Mungkin saudara-saudaranya juga ngerasain juga nggak? Iya, Ya nggak biasanya rasain. adik-adiknya kalau anak pertama Kapan pulang sih? terutama. Aduh, anak aku banget itu. Iya, kayak gitu. Kapan sih yang namanya malah rindu karena anak rantau itu harus Normal atau harus diobatin Yes. gitu. Kapan yang udah menjadi patologis kalau di kesehatan? Sama seperti lainnya apapun penyebab apapun itu ya, misalnya udah mengganggu aktivitas sehari-hari, misalnya orang tuanya kan layaknya udah tahu nih kalau jam kerja walaupun kuliah jam 7 sampai jam 2 itu setiap jam dia hubungin pada anaknya kan jelas-jelas mungkin lagi aktivitas ya. Iya. Kenzi. Iya. Udah pulang belum? Tadi sepertinya tersindir ya. Udah pulang belum? Misalnya anaknya udah kasih jadwal gitu ya, terus Sama siapa? kemudian udah mengganggu tidur lebih dari 2 minggu gitu, misalnya udah gangguan tidur nih mamanya terutama mungkin ya, Iya, mamanya atau papanya gitu udah sulit Kebetulan masuk kalau Kenzi tidur. papanya sih. Jadi seperti itu, jadi udah ada gangguan tidur, mungkin gangguan aktivitas sehari-hari. Artinya sudah mengganggu 4 fungsinya, perannya, perawatan perawatan waktu diri, luang, perawatan diri dan sosialisasi. Mau melihat apakah itu patologis atau tidak, harus keempat itu ada yang terganggu. Kalau aman maka masih normal. Tapi nggak boleh denial. Kadang-kadang kita nggak bisa ngeliat diri sendiri. Iya. Orang lain yang akan melihat Jadi kita. butuh bantuan profesional. Iya. Jadi seperti itu. Kalau udah sakit datangnya kemana? Yes, Iya, ya, ini dia. datangnya. Nggak usah harus datang juga bisa. Boleh, taruh Ada di di sini ya? beberapa layanan di Kopi 93 boleh. Kopi Ya, chat ada. 93 dan 24 nanti ada nomornya di bawah Yes, sini. gitu kan ya. Nanti Itu tolong ada ditampilkan juga. ya teman-teman. Juga ada layanan, tidak harus, nanti kalau diobatin, aku kan nggak mau obat. Ya. Obatnya nanti akan bergantung, obat kita bukan narkoba ya Bu, nanti akan kita sesuaikan dengan kondisi dan kasusnya. Apakah nanti kalau misalnya, saya mau ke psikolog dulu, boleh banget. Kita juga punya psikolog, ada berapa psikolog kita Pak De? Kita ada 5. 5 ya? Ada 5 psikolog, psikiater, ada 11 psikiater, Ya. 1 sedang akan sekolah ya, nanti akan ambil sub geriatri, nanti yang lansia-lansia bisa dengan beliau 1,5 tahun lagi. Tenang teman-teman semuanya, psikiater kita semua emak-emak. Jadi Psikologmu juga emak-emak. Sangat memahami. Sangat memahami perasaan emak ya. Dan bapak-bapak juga Yes. dipahami. Iya dong. Ketika Iya, iya. mengalami malah rindu pada anak rantaunya gitu kan ya. Boleh banget konsultasi Boleh ke banget. RSA. Ada jam poli pagi sama poli sore juga loh. Jadi Senin artinya- sampai Jumat. Betul sekali. Jadi jangan takut, aduh jam 12 udah tutup nih polinya, ada di siang sore Sore harinya. hari nantinya. Ada banget. Yes. Loh, kalau misalnya saya nggak mau obat, bisa nggak dengan yang lain dok? Oh ada dong, ada namanya Psikolog. biofeedback, Ya, ada betul. TMS, ada neurofeedback. Gimana sih caranya? Nanti iklannya nanti berikut ini. Yes, karena memang itu juga untuk mengobati rasa cemas, Cemas. juga bisa Bet- insomnia. betul Itu banget. juga bisa mengobati dengan cara Bisa. terapi-terapi yang sudah kita lakukan di Amina Hospital. Jadi tidak harus obat kalau yang ditakutkan itu. Iya. Gitu. Ya, kita kembali lagi ke malah rindu pada anak rantau, homesick tadi gitu kan. Nah, nih dia. Kalau seandainya si anaknya nih udah ada rantau, udah dikasih uang kos, udah tempat kos, sudah bagus dan sebagainya, sesuai dengan keinginan anaknya gitu kan. Ngapain sih setiap minggu pulang gitu? Kadang-kadang juga ngalami kan kayak gitu kan. Jauh tapi ini kok dari rumah sekolahnya ya. Iya, kayak di tempat kuliahnya aja, tapi dia setiap minggu pulang kayak gitu. Karena dia homesick tadi, apakah Homesick orang atau tuanya yang suruh Iya, pulang? jadi mungkin bisa dikomunikasikan lagi pastinya kenapa sih setiap minggu pulang. Mungkin anak bisa diedukasi, mungkin bisa ikut kegiatan kemahasiswaan. Ternyata minta seperti duit itu. ya. Iya, atau kegiatan Sayang. sosial lainnya karena kan jadi mahasiswa itu ajang belajar, nggak hanya belajar akademik, belajar kehidupan, belajar ngambil keputusan, Sosialisasi juga. sosialisasi, menata waktu gitu ya. Oke. Jadi Time schedule. perlu kalau seminggu sekali mungkin di 3 bulan pertama masih bisa di Toleransi ya. toleransi ya. Kalau Bisa, udah- tapi kalau lebih apalagi jadwal kuliahnya, Boncos tugas ya. kuliahnya Boncos seperti dong. itu.
Tapi gini, perlu nggak sih sampai orang tua itu harus ke apa namanya? Kalau di kuliahan itu ada namanya bimbingan konseling ya. Kapan sih saya orang tua itu harus ketemu ke konselingnya dulu? Kenapa sih anak saya setiap minggu kayaknya ada perubahan bla 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 bla? Kapan sih orang tua itu harus ketemu sama si bimbingan konseling di kampus? Mengenali gangguan pada anaknya Gitu kan? yang pertama berbeda. Apakah kita sebagai orang tua harus langsung udah deh kayaknya anak saya ada bla bla blanya makanya saya harus ke psikolog, harus ke psikiater? Apakah harus dulu ke bimbingan konseling ada di kampus mungkin? Kalau yang orang tua nemuin memang mungkin bisa dilihat 1 semester dulu ya, jadi bisa dilihat dari nilai akademiknya, kok nilainya misalnya D semua itu jadi pertanyaan ya. Itu kompak namanya. Iya, dia semua oke CD gitu kan. Nggak bagus tuh, kalau ketergantungan nggak bagus. Jadi mungkin nggak langsung ke luar, jadi memang gitu. kalau kita evaluasi nilai akademiknya, terus lihat perubahan sikapnya, mungkin anaknya jadi lebih pendiam atau anaknya banyak keluhan, itu boleh sih ya orang tua sebagai orang tua mendiskusikan ke anak, kira-kira kok kamu berubah ya deh, gitu, mama lihat kamu kok makin kurus misalnya, atau enggak mama lihat kamu kok makin gemuk ya makan terus, maksudnya ditanya kalau dia bilang oh lagi seneng jajan ya udah nggak masalah, mungkin memang adaptasi nanti diingetin lagi, tapi mungkin dikasih batas 1 semester ya, jadi kita bisa lihat nih nilai-nilai akademiknya. Kalau baik ya mungkin sementara ya dipercaya Aman dulu ya. aman dulu. Tapi ada ketakutan dari orang tua kalau ke BK-nya yang di kampus kemudian nanti akan keluar itu tersebar itu. privasi. Oke, berarti teman-teman semuanya, emak-emak, bapak-bapak, ya, nyak babe. Cancing nggak bagus. Yes, boleh tadi ya konsultasi ke Kopi 93, Kopi 24 atau ke Amino biar kita silent apa yang dirasakan emak ya ketika anak Ada rantau, area gitu kan. privasi tidak akan keluar dari rumah sakit apapun itu, walaupun kenal tetanggaan tidak akan keluar. Oke. Sekarang kita masuk ke closing, dokter. Closing statement. Gimana sih kita ngadapin Tips and trick. bentar lagi ya kan tanggal 13-an Juli ya kalau nggak salah Betul, besok ya, betul, kayak gitu kan. betul. Ngadapin seperti itu, apa closing statement yang dokter Mede berikan untuk orang tua plus Ataupun untuk anaknya agar mereka ketika rantau itu happy, bahagia, kemudian apa? Mendapatkan Adaptasinya cepat paling tidak. Betul. Silakan, Dok. Oke. Jadi untuk adik-adik yang mau merantau, anak-anak yang mau kuliah di tempat baru, mungkin nanti bisa dilakukan yaitu tetap menjaga komunikasi dengan orang tua, dengan teman-teman terdekat yang dulu, kemudian jangan lupa menjaga kesehatan, menjaga makanan, menjaga tidur, dan olah fisik. Terus yang terakhir boleh self reward ya, buat nyenengin hati sendiri. Kemudian buat orang tua beri kepercayaan kepada anak bahwa anak sudah memasuki usia dewasa, namun tetap diawasi dan tetap berkomunikasi. Oke, keren banget. Semoga kita bisa ya. Luar biasa. Oke. Terima kasih banyak ini loh Dokter Mede meluangkan waktunya di tengah akan sekolah dan juga. Mister Kade. Dari teman-teman semuanya ternyata kita udah ngupas semuanya dan jangan lewatkan apa yang sudah kita promosikan tadi. Apa yang dirasakan boleh ke Amino Hospital. Boleh banget. Oke, boleh ada banget. banyak layanannya. Kita akan ketemu pada sesi berikutnya yang masih kita nggak bahas terkait dengan anak sekolah. Oke. Yes. Karena kalau ngulik-ngulik anak-anak sekolah itu nggak ada banyak. habisnya. Nggak ada habisnya, Nggak banyak ada banget. habisnya. Kita akan ngulik untuk di minggu berikutnya, gitu ya. Jangan kemana-mana. Oke. Tetap di saluran yang sama, like and subscribe. Ada di podcast cerita Dr. Dr. Amino. Amino. Wow. Saya Kandar dan saya Mr. KD. Mohon maaf. Saya Miss RL. Oke. Undur diri. Undur diri. Kita Terima akan kasih. ketemu lagi. Terima kasih Bye-bye. Dr. Mede. Terima kasih Mr. Kade, Oke. terima kasih Miss RL. Sama-sama.